Tadi pada teriak selepet. Kenapa saya ngomong selepet itu karena pada dasarnya kalau mau jujur, sebetulnya yang lebih tepat dari selepet itu apa? Revolusi sebetulnya. Tapi kata-kata revolusi agak kacau sejak revolusi mental gagal dijalankan dengan baik. Jadi terpaksa kasih istilah yang lebih mudah dan kemudian tidak mengganggu karena 10 tahun revolusi mental menjadi revolusi mental. Nah itu. Karena itu saya gunakan istilah selepet. Kenapa selepet? Begini. Kalau lihat akar masalahnya, kemiskinan nggak habis-habis, ketidakadilan terjadi di mana-mana, sistem yang buruk, itu ada akar masalah. Akar masalah yang pertama itu sebetulnya yang paling harus kita selepet itu apa? Saya telusuri satu. Pemain bisnis merangkap pembuat aturan menjadi rumitnya keadaan ini. Ini yang harus kita selepet. Kita selepet karena apa? Karena aturan harus dibuat setara. Seluruh pelaku bisnis harus bisa terlibat dan setara untuk maju bersama rakyat dan tumbuh berkembang. Yang kedua, rakyat terlibat. Buruh semuanya tidak ditinggalkan dalam proses pengambilan undang-undang dan aturan-aturan yang ada. Yang kedua, alam kita kaya, negeri kita luas, potensinya besar, tapi pemerintah dan kita semua kadang lupa. Ada yang prioritas harus dilakukan, ada yang memang harus ditunda. Salah satu penyebab keadaan ini stuck adalah bahwa kadang misalnya anggaran dan banyak hal. Anggaran proyek-proyek besar yang ambisius, sesuai selera, menguras uang rakyat, tapi sebetulnya tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Ini yang harus kita selepet, dirubah menjadi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah dan seluruh sektor. Cara kerja ekonomi misalnya. Saya dulu bersama Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Sejak 20 tahun terakhir kita ini bicara bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi sampai ngelontok, sampai apal. Tapi tidak ada yang hadir, tidak ada yang berubah. Semuanya slogan dan slogan. Gak ada pilihan lain, kita hadirkan perubahan untuk kaum muda. Salah satunya adalah kita hadirkan satu program yang fix. Mudah kok, anggaran kita 3.000 triliun kok. Kaum muda segini banyak kok. Jangan diprioritaskan yang lain. Kualitas kaum muda harus tumbuh berkembang dan memiliki kesempatan untuk maju. Itu namanya selepet anggaran. Nah yang terakhir, kita juga banyak masalah tentang lingkungan hidup, tentang eksploitasi yang kemudian masa depan anak cucu kita juga sangat membahayakan. Ini semua karena apa? Karena kita tidak punya skenario dan membiarkan semua berjalan dalam pembiaran yang tidak ada kontrolnya. Saatnya perubahan, negara harus hadir membawa keadilan dan pemerataan sekaligus perubahan bagi keberlangsungan terjaganya semua kekayaan alam kita. Kita juga harus berubah dalam misalnya menyaksikan ekonomi rakyat kita. Hari ini cari kerja susah, dompet semakin hari semakin tipis dan bahkan kosong. Kita harus rubah. Apa itu? Cari kerja gampang, dompet terisi, semua murah, rakyat punya tabungan. Petani berproduksi, semua punya alat-alat produksi dan Jawa Tengah ini Jawa Tengah nih. Semua mengeluh pupuk, semua mengeluh kalau panen nggak ada yang beli. Ini perlu dirubah apa enggak? Perlu dirubah, rakyat harus punya pupuk, pemerintah harus hadir dan memberi solusi. Dan dengan perubahan jalan itu akan terbentang luas. Insya Allah dengan perubahan rakyat bisa berproduksi, pertanian menguntungkan, pupuk tersedia, harga jual disiapkan oleh pemerintah. Insya Allah Mas Anies dan saya nggak main-main. Ibaratnya begini, saya dan Mas Anies ini gatel lihat keadaan. Mestinya bisa dirubah, kenapa tidak kita lakukan? Dan itu tidak ada jalan lain, kita harus melakukan perubahan kepemimpinan nasional. Dan insya Allah
saya sama Mas Anies siap melakukan berbagai langkah perubahan. Terakhir, kita menyaksikan semuanya berjalan stuck, lambat. Ibarat sebuah mobil, pada dasarnya mobil kita ini kecepatannya bisa 250 km per jam. Kameranya mana sih? Itu ya. 250 km per jam. Tapi karena supirnya membiarkan jalannya pelan, tidak sungguh-sungguh, maka saatnya kita robah kepemimpinan untuk mempercepat laju pembangunan bangsa untuk lebih baik, lebih cepat, lebih adil, lebih makmur. Saya dan Mas Anies sudah keliling ke seluruh Indonesia. Aceh, Sumatera semua, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua. Ternyata semua sebetulnya ingin perubahan. Rata-rata kalau ditanya nasibmu bagaimana? Nasib tidak enak. Sudah berapa lama? Puluhan tahun. Mau berubah? Mau. Ternyata rakyat Indonesia ini patut kita syukuri. Mereka itu terima ing pandum. Tidak banyak protes. Terima keadaan, terima nasib. Tapi begitu dikasih tahu inilah perubahan, mereka bergerak. Mereka semua menyatu. Dan insya Allah perubahan disambut rakyat dengan amat sangat luar biasa untuk disambut menjadi bagian dari solusi nasional. Jawa Tengah ini orang-orangnya sabar, nerimo, tapi begitu tahu mau nasibnya berubah enggak, ternyata luar biasa. Energi perubahan meskipun dihadang, diganggu, kadang-kadang tadi Pak Abil cerita izin bikin acara aja susah, insya Allah energi dan nilai-nilai perubahan tidak akan bisa dibendung oleh siapapun untuk perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Terakhir, tidak ada jalan perubahan yang berhasil kecuali kita kerja keras, bersatu bahu-membahu, berkorban untuk perubahan dan perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Cak Imin.